Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita ucapkan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip itu adalah dikatakan sebagai dasar atau sebagai kebenaran universal yang menjadi landasan berpikir dan berperilaku. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam sendiri meliputi itu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip Islam ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam kemudian didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi, yang pertama adalah tauhid atau keimanan, kemudian adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, dan khalifah, pemerintah, kemudian ma'ad, hasil. 5 nilai universal tersebut memiliki fungsi sebagai pondasi, yaitu yang akan menentukan kuat atau tidaknya suatu bangunan. Nah, di sini bisa kita lihat tadi ada tauhid, kemudian adil, nubuwah, khalifah, kemudian ma'ad. Ini tadi dikatakan bahwa sebagai pondasi yang akan memperkuat atau kokohnya sebuah bangunan. Oke, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tauhid. Apa sih tauhid? Nah, tauhid ini sendiri merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tidak ada satupun yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pemilik langit ataupun bumi dan isinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya. Nah, termasuk pemilik kita sebagai manusia. Karena itu Allah adalah pemilik yang hakiki, dan kita sebagai manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu saja, dan sebagai ujian tentu untuk para manusia. Kemudian yang kedua adalah adil atau keadilan. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salah satu sifat dari Allah adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya, dan Allah tidak pernah memperlakukan makhluknya secara zalim. Dan manusia sebagai khalifah tentunya ini harus memelihara hukum Allah di muka bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya yang ada di muka bumi ini untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapatkan manfaat daripadanya secara adil dan baik. Nah, kalau kita lihat bahwa banyak ayat Allah yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Islam mendefinisikan bahwa adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dan implikasi ekonomi dari nilai adil adalah
pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi. Nah, bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak. Manusia akan terpecah belah. Manusia akan tergolongkan menjadi golongan sendiri-sendiri. Dan tentu manusia tanpa ada keadilan akan menjolimi golongan satu dengan golongan yang lainnya. Nah, sehingga terjadilah eksploitasi manusia atas manusia itu sendiri. Nah, masing-masing akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dilakukannya karena kerakusan manusia. Kemudian yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian. Nah, tentang nubuwah ini karena Rahman, karena Rahim, dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dibiarkan umat manusia hadir di bumi ini tanpa adanya bimbingan. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada umat manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan hidup yang benar, serta bagaimana cara bertobat kembali ke asal semula atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Rasul ini adalah model yang terbaik yang harus diteladani oleh manusia agar manusia tentu selamat dunia dan akhirat. Untuk umat muslim khususnya, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna dan harus diteladani sampai dengan akhir zaman. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada umumnya, pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya harus meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sidik. Sidik adalah benar atau jujur, yang harus menjadi visi hidup oleh setiap umat muslim. Karena hidup kita berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar. Supaya apa? Nah, supaya kita dapat kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tujuan hidup dari umat muslim sudah dirumuskan dengan baik, dan di konsep sidik ini maka muncullah turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas untuk mencapai tujuan yang tepat dan benar. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibel, yaitu menjadi misi hidup bagi setiap umat muslim. Karena seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridho dan diridhoi, yaitu manakala menepati amanah yang telah dipikulnya. Nah, sifat ini akan membentuk kredibilitas dan sifat tanggung jawab pada setiap individu. Kemudian, individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi ini akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena saling dilandasi sikap saling percaya sesama anggotanya. Nah, sifat amanah ini memainkan peranan yang sangat penting dan fundamental dalam ekonomi dan bisnis Islam. Karena tanpa amanah dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi tentu akan hancur.
Sifat yang keempat adalah tablik. Sifat tablik ini adalah komunikatif, keterbukaan, atau bisa juga diartikan sebagai pemasaran, yaitu merupakan teknik atau strategi umat muslim, karena setiap umat muslim ini mengemban tanggung jawab, mengemban amanah untuk berdakwah, yakni mengajak dan memberitahu. Nah, dan sifat ini bila sudah mendarah daging kepada diri masing-masing umat muslim, maka ini akan menjadikan setiap pelaku ekonomi bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan handal. Nah, karena itu sifat tablik itu merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, baik personal maupun massal dalam hal pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, iklim keterbukaan menjadi keterwakilan sifat dari tablik. Sifat yang keempat yaitu khalifah. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya, untuk menjadi seorang pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, maka pada dasarnya setiap umat manusia itu adalah pemimpin yang harus melakukan aktivitas ekonomi dan mempertanggungjawabkannya supaya memakmurkan bumi dan tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Sifat yang kelima adalah ma'at. Ma'at ini bisa diartikan sebagai kebangkitan, namun secara harafiah ini bisa diartikan kembali atau hasil yang akan didapatkan nanti. Oleh karena itu, di dalam perilaku ekonomi dan perilaku kita sehari-hari, jangan sampai hasil yang kita dapatkan bernilai duniawi saja, tetapi harus ada hasil yang bernilai akhirat. Jadi, ada integrasi antara kepentingan dunia dan akhirat. Dari kelima nilai ini, maka kita dapat menurunkan menjadi 3 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, ada multi-type ownership, yaitu kepemilikan multijenis. Nah, kepemilikan multijenis ini didapatkan dari nilai tauhid dan nilai keadilan yang mengalirkan atau yang melahirkan konsep multi-type ownership, yaitu kepemilikan multijenis. Nah, dalam sistem kapitalis, prinsip umum yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, yang berlaku adalah kepemilikan negara. Sedangkan dalam sistem Islam, yang berlaku adalah multijenis, sehingga mengakui kepemilikan swasta, kepemilikan negara, maupun kepemilikan swasta dan negara. Kemudian yang kedua adalah freedom to act, atau kebebasan berusaha. Freedom to act ini ketika menjelaskan nubuah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang profesional dalam segala bidang, baik itu ekonomi dan bisnis. Kemudian prinsip yang ketiga adalah social justice. Gabungan nilai dari khalifah dan nilai dari ma'at menghasilkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pemerintahan bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyatnya.
Nah, tentu semua prinsip ini, dari semua prinsip ini akhirnya akhlaklah, ya, akhirnya adalah akhlak, karena prinsip itu sifatnya teoritis dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan harus dilakukan oleh kita semua sebagai umat manusia, sebagai perilaku bisnis dan sebagai perilaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, demikian pertemuan kedua kita ini yang membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Silakan nanti jika ada hal-hal yang masih belum paham untuk bisa langsung nanti ditanyakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.